Kali ini kita akan mempelajari kategori yang selanjutnya, yaitu kategori deep link. Semua kategori deep link ini akan mengarah ke tipe apps. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan hasil perhitungan, manipulasi tampilan dan lain sebagainya. Ini adalah menuju ke sebuah tampilan atau aplikasi yang lain. Di sini kita mulai dari yang nilainya konstan. Jadi kita bisa langsung membuat link menuju ke sebuah UX di dalam aplikasi yang sekarang. Aplikasi ini itu hanya dengan menuliskan seperti ini, hash, tanda pagar, kemudian view sama dengan kemudian nama UX-nya. Kemudian tipe kolomnya adalah app. Semisalnya kita buat rumus seperti ini, ketika kita save, maka akan menjadi seperti ini. Kita buat sebuah tampilan ya. Tujuan, kita buat tujuan saja, kemudian tipenya boleh kalender biar lebih jelas, atau detail ya, detail. Lalu kita buat ini, kita ganti dengan tujuan, sama seperti nama UX-nya. Huruf besar kecil tidak pengaruh, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan mengarah ke UX tujuan. Ini adalah untuk default. Cara penulisannya adalah tanda pagar, kemudian view sama dengan diikuti dengan nama UX-nya. Lalu semisal kita punya aplikasi, kita menuju ke aplikasi yang lain. Itu seperti apa? Misal saya di aplikasi yang sama, misalnya di sini. Nama aplikasinya itu Sampel Superstore, kemudian kode aplikasinya. Kita copy, lalu kita masukkan di sini. Kita masukkan rumus link to app. Kemudian nama aplikasinya saya ganti dengan yang hasil copy tadi. Saya paste. Kemudian saya save. Tetapi tentu saja ini harus di dalam akun yang sama ya. Kalau akunnya berbeda, nanti akan membutuhkan autentifikasi lagi, masuk ke AppSheet kembali sesuai dengan akun aplikasi yang dituju. Oke, kita klik ini, maka akan menuju aplikasi Sampel Superstore. Nah, ini sudah ke beda aplikasi, bukan aplikasi yang kita punyai sekarang. Itu biasa kita gunakan untuk membuat launcher
kita memiliki beberapa aplikasi dalam akun yang sama, itu lebih efektif. Karena kalau launchernya di akun yang berbeda aplikasinya, nanti otomatis begitu kita mengarah ke aplikasi yang baru, dia membutuhkan autentifikasi ulang. Tetapi jika di aplikasi yang sama, maka dia hanya akan merefresh untuk menuju aplikasi selanjutnya, aplikasi yang dituju. Dan kita hanya cukup menuliskan menaruh nama-nama aplikasi ini di dalam kolom. Misalnya kita taruh di kolom sini, itu nama aplikasi, itu aplikasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya disimpan di sini. Lalu tipe kolomnya diganti dengan app, maka tanpa kita memberikan rumus link to app juga nanti akan menjadi sebuah launcher. Jadi caranya seperti itu. Kemudian ada juga link to view. Nah, link to view itu lebih mengarah langsung ke UX tertentu. Jadi lebih spesifik. Kalau link to app itu ke dalam satu aplikasi, kalau link to view itu ke UX tertentu. Semisalnya di sini ada rumus if ya. Di sini yang depan adalah nama UX-nya. Semisalnya di sini ada UX namanya rumus if di dalam aplikasi sampel superstore. Nah, ini harus ganti link to view. Coba kita save. Oh, kita ternyata belum bisa balik ke aplikasi yang awal ya, aplikasi kita sendiri ya, karena ini masih menuju ke aplikasi yang tujuan tadi. Jadi kita arahkan, kita kembalikan ke aplikasi yang sebelumnya, yaitu aplikasi ini, namanya aplikasi formula. Lalu ketika kita klik sini, maka seharusnya dia akan menuju ke aplikasi yang sampel superstore dengan tampilan rumus if ya. Sudah betul, tampilan rumus if-nya itu ini. Misalnya kita ubah pencarian. Pencarian UX-nya nggak bisa. Kita save dulu. Oh, kurang ya. Kita kembalikan ke formula dulu, lalu kita klik. Ke UX pencarian, langsung dia, karena kita udah ubah ke pencarian. Atau jika itu di aplikasi yang sama, kita cukup menuliskan seperti ini, langsung nama UX-nya. Link to view, nama UX-nya apa? Semisal kita mau nama UX-nya tujuan tadi. Jadi kita di aplikasi yang formula ini kan punya dua UX, num sama tujuan. Jadi kita klik, kita save, coba verify. Ketika kita klik, maka akan menuju ke UX tujuan. Bentar,
Kita klik ulang, akan menuju ke tujuan. Misalnya biar agak berbeda tujuannya, saya buat tipenya itu galeri ya. Seperti ini. Tokat boleh. Oke. Kalau kita klik, maka dia akan menuju ke UX tujuan. Oke, sudah. Itu link to view. Lalu ada link to row. Jadi link to row ini strukturnya adalah ini ID, lalu kemudian ini nama UX-nya, kemudian ini nama aplikasinya. Jadi kita bisa ke aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Jika itu aplikasinya banyak dan dijadikan launcher dalam satu akun, maka bisa seperti ini. Tapi kalau ini digunakan di dalam satu aplikasi, kita nggak perlu menuliskan ini. Oke, kita coba link to row. Kemudian row-nya semisalnya di sini saya ambil row number ya. Row number, lalu di sini tujuan. Ini kurung tutup. Kita save. Kita klik. Maka akan menuju ke UX. Coba kalau kita buat ini adalah num form. Yaitu kita punya tabel namanya num. Kemudian biasanya form ini adalah UX yang di-generate, UX form yang di-generate otomatis oleh AppSheet. Jadi nama tabelnya apa, kemudian underscore form itu biasanya secara otomatis dibuat oleh AppSheet. Coba kita klik. Nah, maka dia akan menuju ke editan. Semisalnya kita mau mengedit, kita bisa menggunakan rumus ini. Dan bedanya apa dengan edit? Kalau edit itu dia sudah otomatis nempel di row itu. Tetapi kalau link to row itu kita bisa menentukan ID-nya itu dari mana. Jadi kita bisa ambil dari manapun. Bisa pakai lookup, bisa pakai max dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya. Misalnya saya kasih seperti ini, max. Kenapa max? Karena saya punya tabel ini memiliki row ID atau key itu adalah row number dengan tipe number. Makanya kita bisa mengoperasikan max, min. Nah, kita save. Jadi saya ketika diklik, dia akan menuju ke row yang paling besar dari data ini. Ketika kita klik, itu akan ke 19. Row nomor 10. Ini ke row nomor 10. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu seperti ini. Jadi
bisa dituliskan seperti ini juga. Jadi control number dan row ini sama dengan link to row. Kita copy, kita kontrol. Jadi formatnya adalah tanda pagar, kemudian kontrol sama dengan nama UX-nya, kemudian dan simbol dan, kemudian di sini adalah ID-nya. Semisal seperti ini. Bisa atau enggak? Kita save. Kita coba lagi. Ternyata kalau seperti ini, itu dia ngebacanya ini nomor 11. Kalau kita kurangi 1. Makanya 0 kan. Belum, karena belum ada datanya. Kita lihat di sini malah 111. Jadi biasa ya. Jadi kalau seperti ini kita deklarasikan karena ini campur dengan teks, kemungkinan ada adanya ketidaksesuaian. Jadi kebacanya yang -1 itu masih teks. Ternyata masih sama. Nah, kalau numbernya kita taruh di sini, oh berarti roll number malah -1. Jadi ternyata oke, jadi tadi sama. Jadi kita karena ini row number ya, karena kita mau menuju ke row number, maka bisa kita tetap harus menyematkan ini di sini, row numbernya berapa. Jika key-nya bukan row number, bagaimana? Apakah bisa? Coba kita ubah di sini, key-nya bukan row number. Lalu kita buat ini berarti coba ya.
Saya ubah ke nama untuk UX-nya, untuk key-nya. Ternyata tidak berlaku, dan kemungkinan ini hanya berlaku jika kita memiliki key itu row number, karena itu menuju ada rumus khusus, yaitu menuju ke row tertentu. Oke, itu untuk link to row. Link to row itu biasa kita gunakan untuk mengedit dengan yang sudah spesifik kita tentukan. Dan link ini bisa kita taruh dimanapun. Karena apa? Karena kita fleksibel menentukan ID-nya. Jadi ID-nya nggak harus ID yang ada di row yang itu, berbeda dengan edit. Lalu selanjutnya adalah link to form. Link to form itu sebenarnya sama kayak add secara fungsi. Jadi kita akan diarahkan menuju ke sebuah UX. Semisal kita UX namanya tadi num form, karena kita hanya punya satu form ya, yaitu nama tabel kemudian form. Nah, di sini adalah nama kolom yang ada di tabel sini dan lain sebagainya. Misalnya di sini tanggal ya, tanggal, kolom tanggal diisi dengan today. Kemudian kolom, misalnya kolom jumlah. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai-nilainya. Misalnya di sini kan kita punya kolom. Misalnya kalau nama kolom nama saya mau isi dengan, ini bisa teks, bisa diambil dari nilai manapun, bisa dari tabel lain maupun tabel yang ada saat ini, itu bisa. Jadi semisalnya namanya sama dengan 10. Oke, seperti ini. Ini contohnya. Dan semua kolom bisa ditentukan dulu nilai-nilainya. Dan ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena link ini kita bisa taruh dimanapun, asalkan kita tahu nama UX-nya. Kemudian isi-isinya ini tentu saja yang bisa dicari ya. Kalau semisalnya kita taruh di tabel yang lain, ya jangan paksakan semua isi yang di tabel lain itu bisa masuk ke sini. Bisa saja hanya tertentu saja. Kalau semisalnya nilainya today, time now, kemudian user setting, user email, itu bisa langsung dimasukkan di sini karena itu berlaku di semua tabel. Nilainya adalah nilai konstan. Oke, misalnya kita save, maka dia akan membuat atau mengisi baru, tetapi nilainya sudah ditentukan. Nah, kolom nama sudah terisi dengan 10. Kemudian tanggal sudah terisi dengan tanggal sekarang. Oke, itu adalah link to form. Jadi kan mirip seperti ini, hanya saja di sini kolom nama belum ada isinya.
kebetulan aja tanggal di sini sudah ada today. Semisalnya nggak ada today pun kita hapus today-nya. Untuk pakai link to form itu akan otomatis keisi. Tapi kalau add biasa tidak terisi. Jadi kita klik ini, nama sama tanggalnya terisi. Tetapi kalau kita klik add, maka di sininya masih kosong, tanggal maupun namanya. Jadi seperti itu fungsi dari link to form. Oke, kita lanjut. Link to filtered view. Nah, link to filtered, kita klik aja link to filtered view. Kemudian ini juga lebih fleksibel lagi. Jadi kita pengen memanggil sebuah data atau sebuah UX, kita mau menuju ke sebuah UX, tetapi UX yang mau kita tuju itu sudah spesifik. Misalnya kita ke UX namanya tujuan tadi, tetapi syaratnya saya mau memberikan syarat bahwasanya row number itu harus lebih besar dari 5. Jadi semisalnya kita save. Jadi ini slice tapi hanya tampilan saja. Tampilan saja yang slice by tampilan. Jadi secara umum datanya itu nggak berubah, UX-nya itu nggak berubah. Coba kita buat yang lebih ringkas ya, biar langsung kelihatan. Kita pakai galeri. Nah. Di sini kalau UX aslinya itu ada 9. Tapi kalau kita filter ini, ketika kita filter, UX-nya tinggal 5. Yaitu yang row number-nya lebih dari 5. Ini nomor 6, 7, 8, 9, 10. Row number-nya. Kalau enggak, kita coba buat bantuan seperti ini. Misalnya kita namain label biar ketahuan untuk ngeceknya, yaitu row number, lalu mau saya padukan, saya concat bisa dengan seperti ini saja, lalu saya concat dengan nama, dan ini saya jadikan sebagai ini teks ya, teks saya jadikan sebagai label. Saya save. Di sini lengkap 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi kalau klik dari sini itu hanya yang sudah di filter. Dan ini bisa lebih kompleks, misalnya N contains nama, artinya yang ada dalam nama itu dia harus mengandung last. Ini kurang 1. Nah, kita save. Oke, sudah kita, aslinya kan masih utuh seperti ini. Lalu setelah kita filter, hanya ada 2.
yaitu yang nomornya lebih dari 5, row nomornya lebih dari 5, dan dia ada lastnya. Jadi hanya yang mengandung kata L, A, dan S. Lebih kompleks lagi silakan dikembangkan. Tentu ini adalah penjelasan yang sederhana, dipahami filosofi dari rumusnya agar bisa dikembangkan digunakan dengan yang lebih kompleks. Pengaplikasian ini banyak sekali saya gunakan untuk membuat menu submenu. Jadi menu submenu itu biasanya menggunakan link to filter view. Untuk yang tinggal satu yang link to parent view itu membutuhkan anak tabel. Jadi di sini tidak ada, tapi jarang sekali kita gunakan untuk link to parent view. Jadi lebih banyak yang link to filter view, link to row, dan link to form untuk membuat aplikasi kita lebih fleksibel.